Jadi ini alamatnya, ini berlaku buat siapa aja, bukan untuk guru saja. Tapi ini rahasia kita ya. Jadi siswa nggak usah dikasih tahu dulu. Oke. Oke, tes. Namanya ChatGPT. Mungkin kita sering mendengar apa itu ChatGPT. Dikit-dikit orang ngomong kemudian AI. Jadi AI itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi pertama kita masukkan di address barnya chat.openai.com. Oke, silakan dipraktekkan langsung. Nanti login menggunakan, yang belum punya akun silakan login menggunakan email, kemudian sign up dulu. Di sign up buat akun. Sudah. Ini online, nggak ada aplikasinya. Langsung connect internet. Nah, jadi kayak gini pertama. Jadi kalau belum punya akunnya, pilih sign up. Pilih sign up. Masukkan email. Saya coba pakai akun yang lain. Masukkan email, pilih continue. Masukkan passwordnya. Sudah. Kemudian continue. Minimal 12 karakter. Sudah ya. Nanti ada notifikasi masuk ke emailnya, dan resend ke email ini. Kemudian nanti klik di inboxnya. Jadi nanti ada notifikasi ke emailnya, kemudian diklik untuk aktivasi akunnya. Kalau bisa diikuti semua, Pak, ini penting sekali. Sudah bisa masuk. Nanti akan kita lihat kecanggihan aplikasinya. Kalau di dunia kampus ini sudah sangat familiar sekali masalah ChatGPT. Jangan sampai guru nanti dibohongi oleh siswanya.
Kan? Nah, kalau sudah nanti tampilannya seperti ini. Oke, jadi kalau misalnya kita mau bertanya, tinggal ketikkan aja di bawah nih, send message. Misalnya Yunus mau nanya apa? Kapan ekuitas muncul pada Sabter? Apa? Kapan ekuitas muncul dalam Sabter? Kapan ekuitas? Ekuitas muncul dalam Sabter. Nah, dia langsung jawab. Nah, jadi kita jawabnya dikit, nanya dikit, jawabnya banyak. Apalagi soal agama, apa coba rukun iman ada berapa? Kan? Ya agamanya nggak tahu saya. Rukun iman ada berapa? Nah, iman kepada Allah nih, angkat sama dia. Matematika bisa, Pak? Matematika jawabannya. Tulisnya gimana itu? Kalau misalkan ada Mau tanya rumus apa? kalau nanya rumus mah gampang, Pak. Karena saya Bisa gitu. Misalnya 2 kali 2 sama dengan berapa? jangan misalkan 2 dikali akar 4. 2 akar 9 berapa? Oh iya, 2 akar 9 berapa? Oh, pakai bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia, Pak. Nggak pakai simbol. Ah, 3. rumus Excel gitu. Pokoknya pertanyaannya tergantung kita mau diarahkan kemana. Ya, jadi pertanyaan juga itu menentukan jawabannya. Harus jelas. Harus jelas pertanyaan. Misalnya coba buatkan artikel tentang apa? Tentang bakteri misalnya. Langsung jawabnya. Jadi dia langsung membuat artikel. Jadi langsung dijawab kembali. Nanti misalnya dari artikel ini mau dikembangkan lagi kemana? Tinggal ditanya lagi. Coba perdalam di nomor 1 kayak gini kan. Coba Anda jelaskan misalnya peran bakteri yang nomor 1. Nah, dia langsung dijelaskan lebih detail lagi. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya siswa kita bawa HP semua, kemudian mereka kena chat GPT, jadi nggak ada lagi kita di sana. Nanya apa aja dijawab sama siswa, karena dia menggunakan chat GPT, ya. Nah, ini. Jadi sekarang ini di dunia akademisi ini sangat populer sekali. Bahkan dosen sekarang kewalahan dengan mahasiswa menggunakan ChatGPT. Ya, membuat makalah, membuat artikel, tugas-tugas itu kan menggunakan ChatGPT.
Nah ini bagi guru ini sangat bermanfaat sekali. Ketika kita mau menyampaikan materi apa, nah tinggal kita ketik di sini. Atau misalnya ada siswa yang bertanya kemudian kita nggak bisa menjawabnya, ya tinggal langsung tanya. Makanya tadi kalau dengar cerita siapa, dengar cerita Pak Mulyadi, dia ikut pelatihan. Kenapa yang muda itu cepat? Karena mereka banyak menggunakan AI. Dan sekarang kalau misalnya saya tanya tentang coding, misalnya kan coding itu susah. Coding membuat halaman website. Langsung dibuat coding ini. Nah, kita tinggal nanti mengembangkan mau dibuat apa nih coding ini. Bisa tambahkan apa, silakan tambahkan apa. Nah, soal-soal yang pokoknya semua bidang bisa diatasi dengan ChatGPT. Nah, sekarang di Word Google Drive ini sudah dilengkapi dengan AI semua. Di Canva itu sudah dilengkapi dengan AI semua. Jadi kalau misalnya kita mau membuat sebuah presentasi, kita tinggal buat judul presentasi, subnya apa, tujuan presentasi apa, diketikkan nanti langsung membuat satu buah. Ada perintahnya mau berapa slide, bisa 20 slide, langsung dibuatnya 20 slide presentasi tentang apa materi yang akan kita sampaikan. Nah, itu ada namanya Webpick. Webpick itu kita bisa membuat presentasi menggunakan AI. Nah, jadi ini dicoba-coba nanti. Kemudian yang lainnya bisa mungkin belum ini. Ini ada Bard AI. Ini buatan Google. Nah kalau ChatGPT ini terbatas sampai dengan tahun 2021. Jadi informasi dia itu cuma sampai 2021. Kalau ditanya nanti pemenang pemenang Pilpres 2023 nggak tahu dia, atau calon Pilpres 2023 nggak tahu. Tapi kalau dia yang 2021 ke belakang, ya Pak. Nah kalau Bard AI ini dia mengambil data dari Google. Ya, tadi kan waktu Pak Mulyadi ngomong disiplin positif, saya cari disiplin positif ini. Sumbernya ada. Kalau Bard AI dia ada sumbernya. Jadi langsung dibuat sumbernya. Kemudian ada lagi, jadi ada yang sering saya pakai itu ada ChatGPT, ada Bard AI, Bard Google, kemudian ada satu lagi ini Bing. Di Bing dia itu ada Chat Bing. Nah, di Chat Bing. Jadi sini nggak bisa dipakai. Nah, Chat Bing juga dia update karena dia datanya itu diambil dari website yang ada di Bing. Kalau di Google itu Bard Google, kalau di Bing itu Chat Bing. Fungsinya sama dengan ChatGPT. Nah, ChatGPT yang ini masih gratisan, masih gratis ya. ChatGPT 3,5. Yang terbaru itu ada ChatGPT 4. Nah, itu lebih luar biasa lagi dia. Tapi kalau ChatGPT 4 itu masih bayar. Kita harus bayar per tahun itu nggak usah 200.000. Tapi kalau ini gratis. Nah, itu pemanasan. Ini apa? Ice breaking-nya, kalau orang ice breaking-nya goyang-goyang, kalau saya kasih ini ya ice breaking. Jadi coba di HP dibuka di HP bisa. Jadi kalau misalnya mau ucapin selamat ulang tahun bisa. Tolong membuatkan kalimat ucapan selamat ulang tahun sama yayangnya.
dibuatkan ya selamat ulang tahun yang penuh kebahagiaan kawan. Jaringannya tuh Jadi kalau kita udah kehabisan kata-kata mau update status, buat aja di sini. Saya mau buat status ini ada di sini. Pak Bas udah yang lagi bunga-bunga kan buat puisi di sini. Coba aja buatkan puisi tentang ini, langsung dia buat itu puisi. Nah ini sangat bermanfaat sekali bagi kita sebagai pendidik, ya apalagi di sekolah kita ini nggak pakai HP kan. Kalau misalkan anak-anak pakai HP, nah udah kewalahan semua gurunya. Bupati ini misalnya, tolong translate dalam bahasa Indonesia, anak pakai HP semua. Dalam hitungan detik dia udah selesai jawabnya. Nah makanya beruntung kita nggak pakai HP di sekolah. Tapi ada bagusnya juga kalau misalnya di sekolah yang sudah pakai HP. Jadi guru tidak susah ngajar lagi kan. Tinggal nanti pembelajaran kita berbasis project aja. Jadi silakan cari teori tentang ini, kemudian buatlah ini. Kan? Tinggal kayak gitu kan. Jadi kita nggak usah menulis lagi, nggak usah mencatat lagi. Kita hanya membuat perintah kerja, buat project apa. Karena anak-anak udah pakai ChatGPT semua, apapun pertanyaan udah gampang jawabnya. Kemudian keunggulan ChatGPT ini tidak bisa dideteksi oleh itu ada plagiarisme. Kalau orang kuliah itu paham, kalau buat skripsi itu kan ada plagiarisme checker kan. Nah, jadi ChatGPT nggak bisa terdeteksi karena dia membuat kata-katanya itu tidak ada di mana-mana. Atau misalnya kita mau mengambil bab 1 orang ya, ambil bab 1 masukkan ke ChatGPT, tolong kamu berhasilkan, langsung diacak-acak kalimat cuma itu. Jadi langsung berbeda sama sekali. Jadi mahasiswa sekarang itu sangat gampang sekali kalau mau membuat skripsi. Tinggal nanti bisa adu argumen nggak di Indonesia. Baik Bapak Ibu, kita sampai jam 3:30 saya akan menyampaikan tentang tadi yang disampaikan oleh Pak Fauji. Yang pertama tentang budaya positif di sekolah. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Mulyadi, budaya positif itu apa? Ada yang tahu Bapak Ibu budaya positif? Nah, pakai sama ChatGPT saja, saya kasih ChatGPT biar Bapak bisa jawab. Apa itu budaya positif? Jadi budaya positif banyak sekali di sekolah. Misalnya kayak tadi, bagaimana kita berkolaborasi sesama guru, bagaimana kita membuat sebuah komunitas belajar, kemudian bagaimana kita cara mendisiplinkan siswa yang baik, itu kan budaya positif semua. Nah, tapi di sini saya akan menggarisbawahi budaya positif yang akan saya sampaikan, yaitu tentang disiplin positif. Nah, kemarin saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Usman. Jadi disiplin ini mungkin bisa kita terapkan di kelas, tapi secara massal kita masih tetap menggunakan aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, contoh disiplin positif ini. Nah, kalau misalnya kita di kelas itu selama ini kan kita belum ada aturan kelas bagi yang wali kelas atau bagi guru mata pelajaran. Sudah ada belum aturan di kelas masing-masing? Ada. Nah, kalau mungkin biasanya namanya peraturan kelas, sudah tertulis belum? Nah, belum tertulis kan? Nah, ada yang belum. Nah, dalam budaya positif itu namanya bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas sama peraturan kelas bedanya apa?
bahasanya itu lebih diperhalus. Seperti tadi kata Pak jadi nggak boleh ngomong jangan. Misalnya jangan ribut di kelas. Kira-kira bahasa yang halus untuk jangan ribut di kelas itu apa? Apa? Harap tenang ya, kayak gitu kan. Kalau misalnya dilarang rokok, apa misalnya? Sama aja. Ya. Nah, jadi dalam peraturan kelas nanti ini ada saya buat contohnya. Ada contohnya. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Nah, kayak gini pas mau disampaikan hilang ya. Nah ini contoh keyakinan kelas. Jadi nanti dipasang di kelasnya seperti ini. Ya. Ini contoh kayak ini, ibu yang baru kelas nanti. Jadi bagaimana kita menyuruh siswa tapi tidak menyakiti, itu yang disiplin positif. Bisa datang tepat waktu di sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, kemudian memakai seragam sesuai dengan jadwal. Jadi intinya kata-katanya itu harus positif, ya. Jadi jangan berbuat kerusakan. Ya. Nah, kita kira-kira ke kalimat positifnya seperti apa? Nah, dijaga sarana dan sarana. Oke, jadi nanti tidak usah apa maksudnya ini pengenalan saja. Kalau penerapan secara massal, kayaknya kita harus membuat sebuah komunitas belajar dulu bagaimana memahami tentang ini. Karena sesuatu yang baru itu biasanya aneh kan. Ini pengenalan dulu. Kemudian ini sebenarnya yang dipelajari di guru penggerak saya sampaikan di sini. Kemudian dalam menghukum siswa, dalam memberikan sanksi kepada siswa itu kalau dalam disiplin positif dikenal ada 5. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Yang kedua guru itu sebagai pembuat kesalahan. Jadi posisinya itu ya, pembuat merasa bersalah, bukan membuat kesalahan. Kemudian yang ketiga posisi guru itu sebagai teman. Kemudian yang ketiga, yang keempat guru itu sebagai pemantau. Dan yang kelima guru itu sebagai manajer. Jadi dari 5 itu kira-kira mana yang sering kita terapkan? Apakah kita penghukum ataukah kita pembuat merasa bersalah? Atau misalnya kita ini selama ini sering bertindak sebagai teman atau manajer? Nah, kira-kira pengalaman Bapak Ibu mana yang sering diterapkan? Penghukum, kata Bu ini dia penghukum. Nah, dihukum jadi penghukum ya. Kemudian tulis teman. Bu Puji orang ini penghukum kelas berapa? Nah, dalam disiplin positif kita harus menghindari yang
dua. Yang pertama penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau penghukum itu bagaimana? Contohnya misalnya ada siswa tidak mengerjakan PR kan, push up 10 kali. Nah, atau misalnya pas terlambat kamu keliling lapangan lu 10 keliling. Nah, itu penghukum. Mungkin kita semua selama ini seperti itu ya, sebagai penghukum. Nah, kalau bisa ke depannya itu kita bagaimana merubah itu menjadi disiplin positif. Misalnya kalau ada siswa yang tidak mengerjakan PR, kita panggil, kemudian kita ajak ngomong 4 mata ya. Pertama tanyakan, ya kenapa kamu nggak mengerjakan tugas? Misalnya saya lupa. Nah, jawaban kita tuh kalau dalam ilmu disiplin positif nggak boleh menghakimi. Oh ya nggak apa-apa, mungkin kamu emang agak berat jadinya, saya juga agak berat. Jadi kita harus berkomunikasi dengan baik dulu. Oh ya nggak apa-apa, bapak juga dulu waktu sekolah ya kayak gitu. Atau mungkin semua dari kita pernah melakukan kesalahan yang sama. Nah, terus kita tanyakan, apakah kamu merasa itu sebuah kesalahan? Apakah kamu merasa itu adalah sebuah kesalahan yang kamu lakukan? Jadi kita gali informasinya. Misalnya dia saya merasa bersalah Pak. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ya. Kita harus pandai skenario nih Pak. Harus pandai bersandiwara. Nah, kemudian kalau setelah ini kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya kejadian itu tidak terulang lagi? Nah, dia akan mengupakan solusi dari dia, bukan dari kita. Baik Pak, mungkin saya ke depannya saya tidak akan terlambat lagi. Kemudian saya akan mengajak teman-teman saya yang lain untuk datang tepat pada waktu. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, itu posisi kita itu sebagai manajer. Jadi manajer itu kan nggak memerintah, nggak mengasih solusi. Dia bagaimana bawahan itu bisa mengatasi masalahnya sendiri. Nah, itu disiplin positif. Kemudian efek bagi kita itu, kita akan lebih dihormati oleh siswa. Nah, kejadian sekarang kan kebanyakan dari kita itu jarang yang berkomunikasi dengan siswa, benar nggak? Kita hanya berkomunikasi pada saat jam pelajaran. Ketika keluar dari jam pelajaran ada duduk di kantor, kemudian main TikTok kayak Bupati ini. TikTokan. Jadi jarang dari kita kan, apalagi yang ibu-ibu. Kalau bapak-bapak makan keluar sana keluar sini bapak-bapak. Ya ibu-ibu ini kalau udah ngajar udah aja di ruang gurunya ya. Nah ini mungkin ke depannya sebenarnya yang ditekankan di kurikulum Merdeka itu ini, bagaimana kita itu bisa berkolaborasi dengan guru, bagaimana kita berkomunikasi aktif dengan siswa. Jadi siswa tuh merasa bahwa kita itu adalah orang tuanya gitu. Kalau bisa kan seperti itu. Jadi dia tidak menganggap kita itu selalu hanya sebagai pendidik. Nah, bagaimana kita membangkitkan rasa itu di diri siswa. Itu tadi kalau misalnya ada yang terlambat, kayak kasus kemarin kan, yang kasus siapa ya, Dimas itu kan. Nah, kasus Dimas itu kan, itu Pak Rusman itu sudah melakukan disiplin positif. Jadi dia tanyakan kenapa begini, kenapa begitu. Kemudian bagaimana solusi ke depannya. Selain sanksi itu tetap kita jalankan gitu. Kalau sanksi itu bagian dari peraturan yang sudah kita buat, tetap kita jalankan. Tapi setelah itu ada countermeasure-nya, ada tindak lanjutnya setelah siswa itu melakukan kesalahan. Ya, sanksinya kalau dia ini semen, tapi setelah dia membawa semen, kita panggil, kemudian kita ajak dia berkomunikasi.
Kalau nggak seperti itu nanti dia akan dendam sama kita. Jadi siswa itu akan dendam, oh saya dulu diperlakukan seperti ini sama guru. Tapi kalau misalnya ketika kita ngasih sanksi, kemudian setelah itu kita panggil, diajak dialog, ini loh maksud Bapak itu mau ngasih hukuman seperti ini supaya kamu ini kedepannya tidak begini. Itu semestinya kita semua melakukan itu. Itu disiplin positif. Jadi tadi ada 5 posisi. Kita itu mau jadi penghukum, apakah kita pembuat merasa bersalah? Nah, yang pembuat merasa bersalah ini yang sangat fatal. Biasanya ibu-ibu itu kalau udah marah sama anak, dia akan bagaimana anak itu sampai tertekan gitu kan. Ya kan, itu pembuat merasa bersalah. Kata-kata ibu-ibu itu biasanya langsung masuk ke hati. Beda kalau bapak-bapak pusat kamu, selesai pusat hilang ya. Tapi kalau diomongin, bisa ngomongnya, kamu memang pemalas, kamu tidak akan bisa maju lagi. Kan pembuat merasa bersalah. Itu langsung menempel di hati. Dan lama, mungkin sampai nanti dia sukses akan ingat, ibu dulu pernah menyakiti saya. Tapi kalau di sini pusat itu bukan menyakiti, dia tidak akan ingat. Makanya hati-hati dengan sifat yang kontrol nomor 2 itu adalah membuat rasa bersalah. Saya juga pernah dulu waktu SD itu masih ingat sampai sekarang. Waktu saya disuruh tampil di depan perpisahan kelas 6, saya suruh tampil untuk acara kesenian, saya nggak mau. Kamu nih dasar mental tempe. Itu kan kita langsung langsung down. Bukannya jadi semangat, sampai sekarang saya masih ingat. Jadi kalau ketemu guru itu, kalau ketemu dia, yang saya ingat itu dulu. Dia itu dulu pernah ngomong begitu. Jadi hati-hati dengan ucapan, karena itu akan nanti nempel di hati siswa. Jadi siswa itu ketika dia sudah tidak di sini lagi, yang diingat itu bukan mata pelajaran. Ibu waktu saya di SMA, ingat gak mata pelajaran apa yang dipelajari? Gak ingat kan? Tapi gurunya yang diingat ya. Oh, guru ini baik loh. Yang dia sampaikan kita nggak tahu sama apa yang dia sampaikan, guru nggak tahu kita. Tapi yang dia kenang adalah bagaimana sifat baik ibu itu, bagaimana dia pernah mungkin menolong kita, itu yang kita ingat ya. Terus saya pernah dipukul pakai rotan, itu diingat terus. Tapi pelajarannya sama sekali nggak diingat. Nah, coba aja Bapak Ibu ingat apa yang Bapak Ibu ingat waktu STM, SMK. Saya nggak ingat sama sekali. Yang saya ingat karakter gurunya begini, karakter gurunya begini. Nah, jadi bagaimana kita itu lebih peduli lagi dengan siswa. Ya, jadi bukan hanya sekedar tugas mengajar, tapi bagaimana kita lebih empati dengan siswa, bagaimana kita bisa merasakan apa sih yang dimau oleh siswa. Nah, ini yang ditekankan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita bisa berpihak kepada siswa. Jadi berpihak kepada siswa bukan berarti kita memenangkan siswa terus sudah. Tapi kebijakan kita itu adalah untuk kemajuan siswa. Pelajaran yang kita sampaikan itu berarti buat siswa. Itu yang berpihak kepada siswa. Jadi perlahan-lahan di bagaimana kita itu bisa menjadi teman, bisa menjadi kakak bagi siswa, bagaimana kita bisa menjadi orang tua. Jadi ada apa nih? Ada variasinya. Ini sama ini kita hanya sebagai guru saja. Siswa itu mau mengenalnya sebagai guru saja, dia guru saya. Tapi belum ada dia yang menganggap kita sebagai kakak. Karena kita belum pernah itu mendalami masing-masing siswa. Ya. Nah, kalau misalnya kita pernah menolong siswa yang kesulitan dalam mata pelajaran apa, itu ketika kita menolong dia, kemudian dia berhasil,
itu akan diingat sepanjang hayat. Ya, jadi lebih baik kita tuh berikan aja yang terbaik, gak usah banyak marah di kelas itu ya. Ini baru masuk udah marah-marah di kelas. Nengok sampah, misalkan marah, nggak usah marah, disuruh aja. Nah, sebelum kita belajar, mari kita bersihkan kelas kita, kan enak. Lipat, apa ini kelas bersihkan, apa bersihkan ini? Itu marah tanpa solusi. Jadi kita itu ketika menghadapi masalah, jangan melihat masalahnya, tapi bagaimana mencari solusi. Bagaimana solusi dari permasalahan ini? Ya. Mungkin saya juga sering marah di kelas, cuma ada waktunya gitu. Ada saatnya marah, ada saatnya tertawa, ada saatnya serius. Kalau marah itu, saya sering marah di kelas, tapi efeknya itu luar biasa kalau kita marah. Coba yang sudah pernah marah di kelas. Bad mood ya, jadi bad mood ya. Jadi tadinya saya akan menyampaikan ini hilang semua. Jadi malas ngajarnya. Nah, siswa itu kan kayak gitu. Kemudian kalau kita marah sama satu siswa, marahnya yang luar biasa itu lama kita mau baikan lagi sama siswa. Siswa juga sama kan. Nah, jadi dengan disiplin positif ini kita pelan-pelan kita perbaiki cara kita berinteraksi dengan siswa. Bagaimana ketika kita masuk, siswa itu merasa senang, ya, merasa senang melihat kita aja, mereka udah ceria. Jadi jangan pas masuk siswanya udah mual duluan, ya. Jadi bagaimana kita sebagai guru itu berpenampilan menarik, benar juga kata Pak Basri tadi. Jadi jangan sampai kita masuk guru malah ngantuk kan. Kemudian baru lewat apa ya, bajunya pucal gitu guru kan. Kemudian nggak sisiran, yang laki-laki, yang perempuan bedakan aja enggak. Jadi guru ini kalau diibaratkan tuh guru itu sebagai artis itu, public figure. Jadi bagaimana guru masuk itu jadi semuanya jadi contoh dari kita. Parfumnya dia pakai ini loh, parfum ibu itu. Kemudian dia bedaknya pakai ini loh. Jadi nggak apa-apa kita masuk kelas wangi semerbak, nggak apa-apa itu. Daripada masuk kelas bau nggak enak kan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian penampilan usahakan semaksimal mungkin. Sebagai guru kita harus berpenampilan maksimal. Jadi jangan sampai guru masuk pucal, nggak enak banget. Bener Pak Bas tuh kalau diajar Bu siapa dulu waktu Alia dulu seneng banget. Berarti mah saya juga seneng. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bagaimana kita bisa disenangi oleh siswa. Itu kan jadi contoh gitu buat mereka. Nah, kemudian sejam. Ini durasinya sejam. Nah, kemudian yang berikutnya budaya positif, mungkin sesama guru, bagaimana kita bisa saling berkolaborasi. Berkolaborasi itu apa? Itu kemarin kita kan mengisi angket. Jadi kalau yang mengisi angket pasti pertanyaannya gini semua ya. Apakah ada permasalahan sekolah itu dikomunikasikan dengan teman sejawat, kan itu kan? Apakah teman sejawat mendiskusikan tentang materi yang akan disampaikan? Kan angketnya kayak gitu. Karena memang seharusnya kayak gitu. Jadi saya tuh ada angket itu ketika ngajar harus mengajak teman untuk masuk berkolaborasi. Misalnya saya ngajar multimedia, itu kan cari yang teman, misalnya Pak Usman ngajak masuk, kemudian berkolaborasi mengajar misalnya animasi. Itu disarankan sekali.
kayak Pak Mudi dengan Pak Jena bareng-bareng ngejar gitu. Itu sangat disarankan dalam kurikulum Merdeka. Jadi kita bagaimana berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dengan teman sejawat. Termasuk saya juga kan berbagi tadi ChatGPT ya, berbagi ilmu kan. Tadinya yang belum tahu jadi tahu. Jadi kalau misalnya kita tahu, jangan puas kalau orang lain nggak tahu. Jadi kita harus puas ketika kita dapat ilmu, orang lain pun harus tahu. Nah, itu prinsip sekarang. Jadi jangan lagi kalau masa-masa sekolah kita berlomba-lomba untuk juara satu. Bagaimana kita bisa menyingkirkan teman yang lain. Nah, kalau kita sudah bekerja sebagai guru, nggak ada lagi kita bersaing dengan teman-teman sejawat. Saya harus begini, yang lain bela. Jadi ketika kita mengajar, ketika kita di sekolah, bagaimana kita bisa bekerja dengan teman yang lain, bukan saling menjatuhkan. Nah, jadi bagaimana kita bisa bekerja dengan yang lain. Ini panjang sekali. Nah, ini tadi masalah yang kasus siswa. Jadi dalam disiplin positif itu ada dikenal dengan segitiga restitusi. Nah, jadi nanti bisa Bapak Ibu lihat apa itu segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kita balik dulu informasi kenapa dia berbuat seperti ini. Kita stabilkan dulu supaya dia tahu bahwa yang dia lakukan itu salah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanya sama dia, yang kamu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan tanggung jawab kamu sebagai siswa? Misalnya dia kan akan mencerna, oh ternyata ini nggak sesuai dengan saya. Dia kan pasti jawab itu tidak sesuai Pak, saya sebenarnya tidak seperti ini. Jadi dia validasi tindakannya, jadi supaya dia tahu bahwa yang dilakukan itu salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan itu sama dengan refleksi diri. Kemudian bagaimana solusinya. Jadi kalau misalnya kamu sudah melakukan kesalahan ini, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk supaya kedepannya kamu tidak melakukan kesalahan yang sama? Itu kita tanyakan ke dia. Kalau misalnya berikutnya ngulang, kita coba lagi. Kalau udah 3 kali ya udah serahkan ke Pak Rusman aja. Terserah Pak Rusman mau diapain. Yang penting kita ada usaha untuk menuju ke sana dulu. Jadi setiap siswa yang bermasalah kita lakukan dulu segitiga restitusi. Jadi kita ajak dia bicara, kemudian bagaimana untuk solusinya ke depan. Ya mungkin itu untuk materinya. Ada yang mau ditanyakan kira-kira tentang apa saja? Tanya nggak Bu? Silakan tanyakan. Tentang apa aja tadi Bu Yulis nanya apa boleh. Oh ya, kemarin ada angket tentang komunitas belajar ya. Kemarin ada angket yang isi angket komunitas belajar. Nah, itu jadi sedikit disinggung juga oleh Pak Mulyadi. Jadi komunitas belajar yang dimaksud di angket itu sebenarnya bukan komunitas kayak MGMP itu, ya. Jadi komunitas belajar di sekolah itu, kita itu membuat sebuah komunitas di sekolah ini yang membahas apa, ya. Jadi kita akan membuat komunitas, misalnya yang akuntansi ini membuat komunitas guru-guru akuntansi, dia membahas tentang materi-materi yang berkaitan dengan akuntansi. Jadi buat komunitasnya. Nanti komunitas TKR juga sama, dia buat sebuah komunitas untuk membahas tentang permasalahan yang ada di TKR. Atau misalnya kita semua komunitas guru-guru SMK,
Jadi kita buat komunitas itu, kemudian kita bahas bagaimana cara memajukan sekolah. Jadi itu yang dimaksud dengan komunitas belajar yang ada di angket. Jadi jawabannya sebenarnya kita belum ada komunitas di sekolah. Yang ada baru grup di WhatsApp. Nah, di grup WhatsApp ada. Nah, cara kita untuk bulan November kita akan mengundang fasilitator yang membahas masalah komunitas belajar. Mungkin bisa dengan Pak Mulyadi atau dengan narasumber yang lainnya. Nah, komunitas ini nanti harus di-SK-kan oleh kepala sekolah. Kemudian ada kegiatan rutinnya, misalnya sebulan sekali atau misalnya 2 bulan sekali. Yang penting dia ada kegiatan. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau membuat sebuah komunitas di sekolah ini, itu ada undang-undangnya dan legal. Yang Bu Yulis ajukan apa misalnya? Saya membuat komunitas ibu-ibu apa gitu kan. Yang jelas untuk kemajuan sekolah. Ya. Tapi sesama guru ya, kalau dengan siswa itu tidak termasuk. Jadi sesama guru buat komunitas. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa komunitas yang akan dibentuk untuk sekolah ini? Uli. Apa kira-kira? Ada bayangan nggak saya akan membentuk komunitas ini di sekolah? Bukan di luar sekolah ya. Kalau di luar sekolah ada yang BMP bahasa Inggris sama itu. Tapi dalam sekolah ini. Ya. Oh. Kalau itu bukan komunitas, itu mah komunitas mama rumpi itu. Jadi komunitas yang maksud di sini itu komunitas yang ada struktur organisasinya, kemudian ada kegiatan rutinnya. Misalnya Ibu mau mengadakan kegiatan sebulan sekali, kemudian butuh misalnya nasi bungkus, itu akan kita danai, bisa. Misalnya TKR akan mengadakan pertemuan guru-guru TKR selama sebulan sekali, itu bisa legal. Nah, itu yang dimaksud dengan komunitas sekolah. Atau misalnya komunitas antar mapel membahas tentang FPP, bisa jadi membuat komunitas FPP Sintanam. Nah, kalau mau mengadakan sebulan sekali, itu bisa didanai oleh sekolah. Minimal untuk makan-makan itu ada tuh. Itu bukan komunitas, itu pelatihan. Maksudnya kan agendanya gitu Pak, sekali. Boleh. Boleh. Kan ada komunikasi. Iya. Ya makanya kan dulu harus Pak. Kan sekarang ada kayak baru ya kan Makanya itu butuh kita komunitas dulu akuntansi, nanti diskusi kan. Bagaimana kalau kita membuat ini pelatihan tentang perpajakan? Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, jadi masalah yang masalah yang kegiatan pelatihan di Yuris itu bisa sekali, tapi nanti ada prosedurnya. Kalau ngomong Pak besok saya mau pelatihan, kan gimana buat ngisinya sih? Tapi kalau ada sejenis proposal lah kayak gitu kan, saya akan mengadakan ini siswa sekian, hari apa, tanggal berapa, materi dari sini, masukkan ke saya, nanti di ACC oleh kepala sekolah. Itu sangat ditunggu-tunggu yang kayak gitu, bukan kita nggak mau.
sekolah lain, ya boleh asalkan dia berkompetensi, ada kompetensinya. Pesertanya atau Misalnya kalau guru biasa aja dia nggak punya sertifikat sebagai peserta? bisa. Kalau tata usaha kan nanti bisa gabung dengan ini MPLB, tata kelola perkantoran ya. Tapi fokusnya di tata usahanya. Yang siswa nanti sebagai pesertanya. Itu kan langsung nyambung gitu ya. Nah, jadi bisa. Jadi nanti numpang TU dengan MPLB itu bisa. Nah, nanti di tahun 2024 Fikri nyemak. silakan diajukan Fikri untuk nyemak. semua jurusan ya. Kalau bisa semua jurusan itu ada Nah, ini pula gregetnya, ada kegiatannya gitu. Selama ini kita hanya fokus di pembelajaran saja, tidak ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah itu sebenarnya dari dana BOS itu diarahkan ke sana. Saya juga bingung kalau tahun depan itu mau beli apa lagi gitu. Kita udah ada semua. Pelajaran usulin beli mobil gitu. Nah ini kita ini dulu, kita survei dulu, boleh nggak? Kalau misalnya paling yang dibolehkan itu adalah mobil trainer. Jadi mobil trainer itu kayak mobil simulasi kayak gitu. Itu nanti kalau yang disiplin. Ada juga yang mobil itu harganya 350 juta, bingung juga. Ya kemarin Pak Fauzi juga udah ngomong gitu, bagaimana membeli mobil trainer. Nah, untuk tahun depan ini ada tambahan lagi anggaran tuh. Kalau kemarin tuh, ini saya buka-bukaan totalnya aja ya. Totalnya itu tahun depan itu 735 juta. Kalau sekarang itu 700 jutaan. Ini udah jarang. Nah, jadi Nanti nggak kerekam. semakin banyak Jarang kegiatan kok, untuk peningkatan mutu guru dan siswa itu semakin Iya, jarang. baik. Ya. Nanti nggak Saya kerekam. nanya Pak Puji, Pak mau apa lagi Pak? Saya juga bingung kan. Makanya coba ada ide-ide tapi yang berhubungan dengan peningkatan mutu guru dan siswa. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya rasa itu tambahan dari saya. Oh iya, tambahan dikit untuk yang P5 Bu Ita. Sekarang udah tema berapa? P5. Mungkin nggak dalam 1 tahun itu 3 tema. Mungkin kan? Kalau misalnya ini udah bingung mau buat apa lagi, kita ganti tema aja. Ya kan? Kemarin kan udah berapa project tuh kan? Nah coba, caranya nanti diskusikan dengan timnya, kira-kira mau tema apa. Tadi ide Pak Mulyadi bagus juga tuh, bagaimana supaya anak itu bisa rajin sholat tuh kan. Nah jadi supaya pasien juga ikut rajin. Itu bagus juga. Atau misalnya apa untuk tema berikutnya. Jadi nggak harus tunggu semester 2 ganti sih. Ya, ini udah berapa bulan? Udah 3 bulan ya? 4 bulan ya? Nah, udah 4 bulan berarti bisa ganti tema itu. Kita kan ada 9 tema kalau SMK. Berarti 1 tahun 3 itu bisa, 1 tahun 3. Nanti yang kelas 2 dan kelas 3 baru nanti ada tema wajib untuk SMK. Nanti tinggal dicari aja modul-modul yang udah ada, nanti didiskusikan dengan tim P5. Baik, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut, jangan bosan. Nanti kalau misalnya ada permintaan pelatihan apa, silakan diajukan ke kepala sekolah. Tentunya dengan melalui proposal ya. Atau mungkin nanya dulu, atau kalau misalnya boleh ya buat proposalnya.
supaya tidak lupa. Kalau ngomong selewat-selewat ya lupa aja. Pak, Ustaz boleh nanya? Ya, sampai pas duduk di meja saya udah lupa lagi ngomong apa tadi. Bukan ditolak ya, karena lupa. Nah, jadi lebih baik dibuat proposal. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan.